Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Siva Hidinopus yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam acara Buletin Reportase dengan menjanjikan informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya. Berita terkini datang dari UIN Sultan Muhammad Hasanuddin Banten, tepatnya di Fakultas Dakwah. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah melakukan teknik reportase dan investigasi berita yang diampuni Pak Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Melapor kembali hasil pemeriksaan pada pertemuan ke-7 pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang bahas mengenai jurnalisme di Indonesia, di dunia, dan peran vital jurnalisme investigasi dalam perkuat demokrasi. Baik, mari kita simak sama-sama apa saja yang disampaikan berita yang disampaikan pada kelompok 7 pada pertemuan hari ini. Baik pemirsa, pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai kondisi jurnalisme di dunia. Baik pemirsa, kondisi jurnalisme merupakan sebuah liputan yang membongkar sesuatu yang tersembunyi, maka resiko yang dihadapi jurnalis juga sangat tinggi. Proses peliputan investigasi juga terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dan sebuah tantangan yang dihadapi oleh jurnalis yang akan atau sedang melakukan investigasi. Investigasi merupakan peliputan strata tertinggi karena investigasi ini merupakan jurnalis yang berada di ranah paling tinggi. Tentu kerumitan yang dihadapi oleh jurnalis yang sangat besar. Nah, indeks kebebasan pers di dunia. Indeks kebebasan pers di dunia atau global menunjukkan volatilitas yang sangat besar dalam berbagai situasi dengan kenaikan dan penurunan yang besar serta perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti kenaikan 18 di peringkat di Brasil dan penurunan 31 peringkat di Senegal. Ketidakstabilan ini merupakan hasil dari meningkatnya agresivitas yang di pihak otoritas di banyak negara dan peningkatannya permusuhan terhadap jurnalis di media sosial dan di dunia nyata. Volatilitas ini juga merupakan konsekuensi dari pertumbuhan industri konten palsu yang memproduksi dan mendistribusikan disinformasi dan menyediakan alat untuk memproduksinya. Indeks 2023 menyoroti dampak cepat yang ditimbulkan oleh industri konten palsu ekosistem digital terhadap kebebasan pers. Nah, tantangan yang dihadapi jurnalisme dunia, pemirsa, jurnalisme dunia saat ini telah beroperasi dalam langkah yang berkembang pesat dengan peluang luar biasa dan tantangan signifikan. Tantangan yang dihadapi jurnalisme dalam setiap era dapat diamati melalui berbagai aspek yang terus berkembang seiring waktu. Pada masa kejayaan media cetak yang mendominasi dunia pers dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, salah satu hambatan utama adalah terbatasnya akses informasi. Nah, ruang kontrol ketat yang diterapkan oleh pemerintah atau pemilik media besar terhadap konten berita yang disebarkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya jurnalisme untuk beradaptasi dengan perubahan sambil tetap menjaga nilai-nilai fundamental seperti akurasi dan pelayanan publik. Setelah mengetahui kondisi jurnalisme di dunia, kini kita beralih kepada kondisi jurnalisme di Indonesia. Pers Indeks Kebebasan Pers di Indonesia mencerminkan kompleksitas lingkungan pers yang menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik, disinformasi, dan kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun berada di kategori cukup besar, situasi ini menuntut perbaikan signifikan agar kebebasan pers dapat berfungsi optimal sebagai pilar demokrasi. Nah, dalam laporan 2023 World Press Freedom Index yang diterbitkan oleh Reporter Without Border atau RSP di Indonesia menempati peringkat 108 dari 180 negara.
Terdapat contoh kasus kekerasan jurnalisme di dunia, seperti kekerasan fisik terhadap jurnalis. Kekerasan fisik terhadap jurnalis sering terjadi terutama ketika mereka meliputi isu-isu sensitif seperti korupsi, kerusakan lingkungan, konflik sosial. Dalam banyak kasus, kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan saat aksi protes, seperti terjadi pada demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja 2020, di mana beberapa jurnalis dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan perampasan alat kerja. Kekerasan jurnalis seperti intimidasi melalui hukum seringkali digunakan sebagai alat intimidasi terhadap jurnalis. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE menjadi salah satu instrumen yang paling sering dipakai untuk mengkriminalisasi pemberitaan. Misalnya, beberapa jurnalis yang melaporkan dugaan korupsi atau pelanggaran lingkungan terhadap target pelaporan balik oleh pihak yang diberitakan. Yang ketiga, ancaman cyber doxing. Di era digital, ancaman terhadap jurnalis meluas ke ranah dari banyak jurnalis yang menjadi korban doxing atau penyebaran data pribadi